Nah, jadi reaksi tumpuannya. Jadi kan kalau yang sudah kita tahu bahwa reaksi tumpuan kan ada 3 ya berarti ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab nih dari ketiga reaksi tumpuan itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Halo, halo. F sigma F Y sigma momen. Halo, kedengeran nggak? Ini sih agak kurang tepat sih. Agak kurang tepat. Mungkin kayak jenis-jenis tumpuannya. Apa aja? Roller. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada Halo? tumpuan roller, Oke, roller terus. pin, Oke, terus. fixed point, sama satu lagi lupa bang. Ya, benar banget. Kurang lebih ada 3 jenis reaksi tumpuan. Jadi yang kita tahu roller kan dia hanya bisa menumpuk pada satu arah Y, berarti arah Y ke atas. Ya kan? Kalau misalnya pin dia memberikan reaksi di 2 arah, yakni di arah X dan arah Y. Kalau fix itu dia bisa memberikan reaksi pada 3 reaksi, ini momen, terus kayak di sumbu X dan di sumbu Y, seperti itu. Nah, terus habis itu draw a video of join with at least 1 known force and at most 2 unknown force. Jadi ini maksudnya kita gambar kita ketahui titik-titik mana aja yang bakal diberikan gaya-gayanya. Jadi misalnya ada jembatan, nanti kira-kira di titik mana aja sih yang bakal ada beban gitu, misalnya di tengah-tengah jembatannya kayak gitu. Terus yang kedua, either assume all unknown member force are tensile, positive result indicate tension and result indicate compression. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengasumsikan batang batu itu mengkompres atau tegang gitu. Jadi itu dari asumsi sendiri. Nanti kalau misalnya yang di hasil perhitungan itu nanti hasilnya adalah positif, maka bisa maka bisa dibilang yang kita asumsikan itu adalah benar. Namun kalau misalnya hasilnya itu negatif, berarti asumsi kita salah gitu. Kurang lebih gitu sih. Terus next 5. Continuing selecting joints where there are at least 1 known force and at most 2 unknown force. Ini kurang lebih sama kayak yang nomor 2 tadi. 6. Tension pulls on a member. Nomor 7. Compression pushes on compress a member. Yang 8. Present member forces as positive numbers with T or C indicating tension or compression. Oke, nanti biar lebih jelasnya lagi langsung kita masuk ke contoh soal aja kali ya. Nah, jadi ini ada contoh soal. Jadi ada struktur angka ABC di mana reaksi jenis tumpuan yang di A ini adalah pin dan yang di C-nya ini adalah roller dan B ini adalah join-nya. Determine the force in member of the truss shown in figure using the method of joins. Nah, jadi ini udah ada kayak gini bentuk soalnya. Yang ditanya adalah force in each member. Jadi reaksi perbatangnya. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah
menggambar gaya-gaya yang sudah diketahui, termasuk gaya yang ada di reaksi tumpuannya. Kan tadi kan yang di reaksi tumpuan kan ada di titik A sama C kan ya. Berarti A kan tadi kan karena dia pin, makanya dia ada dua gaya karena emang dia bisa menahan dua arah gaya, yakni di arah X dan arah Y, AX dan AY. Sementara di titik C sendiri itu kan roller, jadi dia hanya bisa menahan satu gaya, yakni gaya di Y. Dan B itu adalah gaya yang diberikan dari luar, yakni sebesar 500 Newton. Gitu. Dan ini juga diketahui sudutnya 45 derajat. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah mencari support reaction atau kita total gaya-gaya keseluruhannya berdasarkan arah X, arah Y, dan momennya. Nah, ini kan kalau misalnya kita kita total gaya yang di X, berarti kan dapat adalah 500 plus AX kan, sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena di sistem ini kan dia kan statis ya, berarti otomatis kan dia diem di sistem ini, makanya dia 0 gitu. Nah, udah disubstitusi biasa, ditukar ruas, nemu AX-nya sama dengan min 500 kayak gitu. Nah, berarti kan sorry. Nah, di sini kan yang di AX kan hasilnya min ya. Berarti min itu maknanya yang diasumsikan tadi oleh kita itu berarti salah. Berarti yang benar harusnya yang di arah ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kan ini kan dia min kan. Berarti dia ini asumsinya salah. Harusnya ke kiri. Habis itu kita analisis lagi yang di sumbu Y. Nah, ini sigma FP sama dengan 0. Berarti kita total semua gaya yang ada di sumbu Y. Dua gaya kan, berarti ya udah, berarti CY ditambah AY ini ya, berarti ya, karena asumsi kita ini AY-nya ke atas, berarti CY ditambah AY sama dengan 0, berarti CY sama dengan min Y gitu. Mungkin ada kesalahan ini penulisan. Nah, lalu yang ketiga kita bisa menganalisis dari momennya kita taruh pada ini titik A. Nah, di titik A kan tadi AX-nya udah diketahui ya. AX-nya tadi kan udah diketahui sama dengan min 500. Nah, berarti kan momen di A-nya sama dengan 0. Berarti gaya-gaya apa aja yang dapat dikenai oleh momen. Berarti kan ada gaya BY akan dapat momen, BY sama CY kan dapat momen. Berarti nanti karena ini kan berarti asumsinya kalau misalnya momennya ke arah jarum jam kan berarti nilainya adalah positif ya. Kalau misalnya dia berlawanan berarti dia negatif. Berarti di sini berarti gaya B yang 500 kan berarti positif kan ya? Ya, setuju nggak? 500 kan? Kan positif berarti langsung 500 dikalikan 2. 2 itu adalah panjang lengannya dari B ke A gitu. Nah, habis itu ditambah CY dikali 2. Ini harusnya min ya karena kan dia berlawanan kan dari A kan ya, muternya dari asumsi kita ya kan. Berarti harusnya min 2 CY kayak gitu. Jadi nanti CY hasilnya 500 dan AY sama dengan 500.
min 500. Min 500 karena kan tadi kan yang di FB kan CY sama dengan min AY kan. Kayak gitu. Nah, terus berarti kita bisa gambar FBD-nya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Video of member and join. Nah, next. Terus ini kan tadi kita udah lihat ya yang bentuk FBD-nya ya. FBD-nya. Jadi kan tadi ditanyakan kan adalah gaya di setiap batangnya, ya kan. Jadi kita menggunakan di sini kita menggunakan analisis titik. Jadi kita ambil tiap titik untuk kita analisis. Jadi misalnya kita ambil yang pertama titik B misalnya, B kan kayak gini kan. Berarti kan B kan di sini gayanya ada ke kanan 500 ya kan. Ini B nih. Yang di B kanan 500 yang agak miring 45 derajat dari BA itu adalah FBC dan yang ke bawah adalah BA. Nah, juga menggunakan fx dan fy. Nah, kayak gini. Fx-nya sama dengan 0, berarti fbc sin 45 sama dengan 0, ketemu fbc-nya. Terus fy-nya berarti min fbc cos, min fba sama dengan 0, berarti ketemu fba sama dengan 500. Begitu juga dengan di titik A dan titik C-nya, kayak gitu, sama. Nah, ini misalnya di titik A kan dia kan dapat kayak ke atas 500 ke samping 500, terus ada reaksi AX dan AY-nya. Ya, berarti kita total gaya yang di sumbu X berarti kan 500 min AX, berarti AX-nya sama 500. Terus yang AY-nya berarti kan min AY plus 500 sama dengan 0, berarti AY-nya sama 500. Kayak gitu. Begitu juga dengan yang titik C, kayak gitu juga. Jadi ini ada F, ada dapat gaya 707,1 Newton ke arah 45 derajat dari FCA, lalu ada FCA ke arah kiri dan ada CY ke arah atas. Nah, kita juga jumlahin juga jarak X dan Y-nya, dapatkan kayak gitu. Nah, setelah itu dapat tuh kita besar ini ya, kayak gayanya untuk per titiknya tuh B 577,1 terus 500 gitu. Nah, ini yang kedua ada metode section. Jadi sebenarnya intinya metode section itu kita kayak mencari langsung apa yang ditanyakan. Jadi misalnya di soal ada soal yang di sebelah kiri nih ada rangka A, B, C, D, G, E ya kan. Misalnya mencari gaya pada batang BE misalnya. BE misalnya kan. Berarti kita nggak perlu nyari kayak satu-satu gitu. Berarti kita kayak seolah-olah motong rangka ini di yang tengah-tengah, yang di arah ini nih, yang di tengah-tengah antara BD dan CE itu. Jadi biar dapat BE-nya yaitu. Jadi ntar di section itu juga sama juga aturannya. Jadi sigma fx-nya juga 0, sigma fy-nya juga 0, dan sigma momennya juga 0 kayak gitu. Nih kayak gini. Mungkin bisa jelas kalau misalnya udah dicontoh soal kali ya. Nah, itu. Nah, ini ada contoh soal buat gain section. Nah, sebenarnya ini kayak ada sebuah konstruksi gitu. Jadi dia ditumpu nih,
Yang ini ada yang roll sama ada yang pin. Terus ntar gue anon itu. Nah, ada yang roll sama ada yang pin di sini. Nah, terus ditanyanya itu dia reaksi bentuknya berapa sama dialami sama batang CD dari CD ini sama batang GD ini. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Nah, pertama kita cari dulu buat tumpuannya di sini. Reaksi tumpuannya. Nah, reaksi tumpuannya aja di reaksi tumpuannya itu ada apa aja sebelum. Jadi tuh kalau biasanya tuh kalau UTS itu ngerjain dulu nih asumsinya, ada asumsinya sama ada asumsinya. Nah, asumsi plus itu gimana sama asumsi minus itu kemana. Nah, habis itu teman buatnya tumpuannya biasa aja, ini ada sigma fx-nya berarti yang di x-nya aja ya, berarti yang di x-nya kan ada 400 ditambah ex, berarti dan 100, berarti dia itu ke min 100, berarti ini salah asumsinya, berarti harus ke kiri, berarti dia harusnya ke kiri sini harusnya. Nah, next, terus terus buat nyari sigma FG-nya, dari sigma FG-nya sendiri, kita buat nyari reaksi tumpuan di AY sama di EY-nya, yang ini, yang buat nyari di AY kan ini dia pin, dia roll, sama yang di EY itu dia pin ya, jadi yang AY cuma arah ke atas doang, sama yang kalau yang pin ini ada EY sama EX, EX sudah ketahuan, jadi nyari AY sama EY-nya, sama kayak biasa aja. Ada apa aja sih? Dia ada AY plus EY, terus ada 1000 di sini minus 1000, ditambah 500 min 1000. Di sini ada gayanya. Nah, ada 500, ada 100 sama 1000. Ini plus 500, 1000 sama 1000. Karena dia ke bawah semua, jadi ditambah ke bawah semua, jadi minus semua. Habis itu dengan SPI-nya min 4500. Habis itu kita dipakai sigma momen A aja, sigma momen A di sini. Berarti di sini 1000 dikali 4, 1000 dikali 4 di mana? Di sini 1000 dikali jaraknya ke A itu 4. Terus 1500 kali 8, di 1500 itu jaraknya ke 8. Dia kenapa plus minus? Kalau plus itu asumsinya di sini searah jarum jam, kalau minus berlawan jarum jam. Terus 1000 kali 8 sama di 8 kali 1000 kali 12 di sini sama 400 tambah 3, dan akhirnya nanti setelah sigma MA-nya ketahuan semua kan E-nya ketahuan, nanti jadi E-nya sama dengan 2325. Nah, terus buat nyari ininya berarti AY plus EY kan 4500, berarti AY-nya 4500 dikurang EY, EY-nya udah ketahuan berapa, jadi 2175. Oke, terus buat nyari reaksi di CD sama di JD-nya ini, di CD sama di JD, kita bisa pakai metode section yang tadi dibilang sama Revaldi. Nah, kita potong aja, jadi kalau metode section tuh bisa langsung kayak dipotong. Tahu tumpuan di sini kan udah ketahuan tumpuan X berapa, di Y berapa. Nah, habis itu buat nyari CD-nya itu kita bisa pakai sigma FY. Nah, terus sin sama cos itu dapat dari mana sih? Sin sama cosnya itu dapat dari panjangnya. Nah, kalau di sini panjangnya 4, di sini kan udah ketahuan panjangnya 4, di sini panjangnya 3. Jadi di sini kita pakai Pitagoras aja, berarti panjang si CD-nya ini berarti 5 kan kalau Pitagoras. Nah, udah dapat, berarti sin-nya berarti buat ini sudutnya sin theta 3/5 itu 0,6 sama cos 4/5 berarti 0,8. Nah, cos kan kalau ini sin demi ya, depan termiring sama cos dari bawah termiring, itu yang pas sama aja Pitagorasnya. Terus kita cari deh sigma FG-nya nih buat nyari FGD-nya, dapatnya gimana caranya sih. Nah,
kita sigma FG. Nah, di sigma FG-nya ini ada apa aja sih? Pertama, ada FGD kali sin theta. Ini FGD-nya kita transisi dulu ke atas, jadi pakai jadi sin kan. Jadi, sama min 1000. Nah, min 1000. Nah, sama dengan 0, berarti kan. Kena F-nya 0. Nah, udah satu semua. Ini ketahuan di FGD-nya segini, artinya segini, min 22,08, min 33. Ini maksudnya min itu berarti dia tadi asumsinya yang tadi berarti kompres dia. Nah, buat nyari buat CD-nya kita pakai sigma momen di H nih. Mungkin di sini agak bingung nih buat nyari sigma momen di H-nya. Nah, buat sigma momen di H-nya kita cari acuan yang dia nggak sejajar sama ininya. Jadi biar jadi secara jarum jam gitu. Jadi misalkan kita megang H nih, kan ini ada EY nih. Nah, EY dikali berapa nih? Kalau misalnya dia ke atas, berarti H kan, sigma momen H. Berarti EY dikali 4. Terus ditambah EX nih, dia minus karena dia berwarna jarum jam. Kayak ditarik gitu aja. Terus kalau EX kali 3, dia secara jarum jam, jaraknya 3. Sama cos, kenapa? Cos karena dia yang dekat. Jadi kalau dia transisinya ke sini, dia bakal muter secara jarum jam gitu. Nah, kalau udah tahu persamaannya ini, nanti tinggal dihitung biasa aja. Nanti bakal dapat FGD-nya berapa, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu sih kalau metode section kayak tinggal dibelah aja, nanti tinggal cari acuannya aja gitu.